Perkenalkan, nama saya Tiara Petinggi dengan NIM 056. Di sini saya akan membahas tentang UTS Manajemen Resiko. Pada soal pertama, yaitu identifikasi resiko, merupakan usaha-usaha untuk menemukan resiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu atau perusahaan. Nah, resiko di luar kendali. Yang pertama itu ada resiko cadangan biji, resiko pasar, resiko modifikasi pembayaran modal, resiko tax konstruksi, biaya operasi besi. Lalu ada berbagi resiko maksud saya. Selanjutnya itu ada resiko infrastruktur. Lalu resiko di dalam kendali, yaitu ada resiko kendalan dan ketersediaan sistem penambangan. Yang kedua itu ada resiko teknologi. Soal nomor 2 yaitu jelaskan asesmen resiko penambangan berdasarkan resume artikel 1. Jadi asesmen resiko atau penilaian resiko institusional pada penambangan, yang pertama ada statistik yang dianggap tidak cukup mewakili penilaian yang diperlukan di dunia yang semakin rumit dan saling terkait. Yang kedua itu ada permodelan. Penilaian berbasis komputer berhubungan timbal balik proyek dianggap sebagai penggunaan terbatas karena kesulitan yang melekat pada mengkualifikasi dan mewakili hubungan antara resiko. Yang ketiga itu ada daftar periksa yang dianggap berguna selama ini seperti yang digunakan bersama dengan klasifikasi resiko lainnya. Lalu yang keempat itu ada pembiayaan proyek yang dianggap paling banyak pengalaman dan pendekatan terbaik untuk definisi kategori resiko. Yang kelima itu ada asuransi, berkaitan dengan aset kehilangan atau pemulihan kembali, dan seperti dalam kasus permodelan bisa mengabaikan interaksi resiko. Lalu dalam pembiayaan memberikan peringkas sebagai berikut. Yang pertama itu ada reservasi, teknisi, pasar, penyelesaian, politik, biaya, force major, pertukaran asing, peserta, manajemen, infrastruktur, dan dedikasi. Dimana yang bisa dilihat pada gambar ini nilainya semakin ke bawah semakin menurun. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan evaluasi resiko pada suatu kasus pertambangan berdasarkan resume artikel 2. Probabilitas kegagalan lereng. Evaluasi stabilitas lereng menghasilkan pemilihan PFO desain sebesar 5% untuk bangku individu di lereng footwall karena lereng berundak dianggap cukup lebar. Bangku sesuai dengan lapisan batuan setebal 3,35 meter. Bangku berperilaku independen dari satu sama lain dalam hal kondisi stabilitas. Untuk alasan ini, kegagalan bangku footwall adalah mempertimbangkan subjek penilaian resiko dalam hal dampak pada personal dan peralatan. Hasil analisis probabilistik yang dilakukan dengan program SIDE dari risk costing melalui simulasi Monte Carlo dari variabilitas kekuatan. Distribusi log normal untuk parameter Moore column diasumsikan dan korelasi antara C dan P didefinisikan dari analisis data diperhitungkan dalam analisis Monte Carlo. Hasil dari analisis stabilitas untuk kondisi normal menunjukkan POF design 0,28% untuk lereng intertram. Kegagalan lereng intertram adalah subjek penilaian resiko dalam hal berdampak pada personal dan peralatan. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu adalah menunjukkan SRD lengkap untuk evaluasi POF total untuk footwall. Lalu gambar berikutnya itu menunjukkan SRD lengkap untuk evaluasi FOF total di high wall.
Jadi analisis resiko berdampak keselamatan pohon kejadian dikembangkan untuk pemikiran kemungkinan kematian dan cedera yang disebabkan oleh terjadinya keruntuhan lereng. Pohon peristiwa adalah diagram yang menghubungkan awal peristiwa kegagalan lereng dengan konsekuensi akhir yang sedang dievaluasi. Kematian atau cedera melalui serangkaian peristiwa antara berdasarkan hubungan sebab akibat. Itu peristiwa dikualifikasi dalam hal kemungkinan terjadinya sehingga kemungkinan penilaian hasil akhir dalam hal probabilitas terjadi. Nah, bisa dilihat dari gambar ini adalah pohon kejadian untuk dampaknya keamanan dari kegagalan. FW itu yang di kiri dan HW itu yang di kanan. Selanjutnya itu adalah opsi mitigasi dampak ekonomi keruntuhan lereng. Opsi mitigasi resiko untuk dampak keselamatan juga dapat diterapkan untuk mengurangi resiko kerugian ekonomi secara umum. Potensi ekonomi kerugian yang terkait dengan dampak pada truk dapat dikurangi secara lebih efektif dengan langkah-langkah yang terkait dengan pengolahan keruntuhan di lereng high wall. Sekian dari saya, dadah, terima kasih.